MUI nilai revolusi akhlak Habib Rizik punya kesamaan dengan revolusi mental Jokowi. Yang kedua-duanya berasal dari puncak kepemimpinan bangsa Indonesia. Yang satu dari Amirus Sya'bi, itu artinya pemimpin suatu bangsa. Yang satunya dari Imamul Mujahidin, yaitu pemimpin para pejuang. Revolusi mental dan revolusi akhlak itu seperti kalau kita goes, yang genjot itu mentalnya, tapi yang menentukan setirnya itu akhlaknya, kan begitu. Nah, kita butuh kedua-duanya. Tetapi jangan sampai pernyataan yang benar ini dipelintir, digunakan untuk hal-hal yang salah. Akhlak dalam menyampaikan dakwah juga perlu direvolusi agar nggak terjadi gunjang-ganjing terus di masyarakat. Saya pikir itu akhlak, misalnya ketika menyampaikan dakwahnya jangan menyinggung agama lain, jangan melecehkan agama lain. Ini kan juga perlu akhlak. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan korupsi. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan berbuat zalim. Orang kalau akhlaknya baik tidak akan menyusahkan rakyat. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, tidak akan merusak negeri. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, dia tidak akan menghina agama, menghina Rasul, menghina Al-Quran. Tidak. Orang kalau akhlaknya baik, saudara, maka semua yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Nah, yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab jelas meneladani dari baginda Nabi besar Muhammad SAW dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang yang disampaikan itu beliau itu tidak ada permasalahan sama sekali, dan itu suatu yang positif dan harus kita respon dengan positif juga gitu kan. Artinya kalau dari kita ada yang merespon negatif, ya perlu dipertanyakan juga seperti itu. Apa maksudnya? Apalagi sampai bernarasi kemudian memelintir tadi kan, seperti itu. Itu yang menurut saya harus dihindari seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan para habaib dan yang ulama yang lurus. Semoga selalu istiqomah semua para habaib dan ulama yang lurus, dan saudara-saudara juga panjang umur perjuangan menyusuri jalan para ulama yang soleh, jalan sesungguhnya para ulama yang lurus, jalan sesungguhnya para ulama aswaja. Allahu Akbar. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai gagasan revolusi akhlak yang digaungkan Habib Rizik Syihab punya kesamaan nilai dengan revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Anwar menjelaskan, Jokowi dalam periode kepemimpinannya tahun 2014 sampai 2019 mengusung sebuah program yang disebut dengan revolusi mental. Tahun 2017 Jokowi menyampaikan harapannya kepada para guru agar bisa membentuk generasi muda yang berkarakter. Menurut Anwar, hal itu pula yang hendak disampaikan Habib Rizik Syihab melalui revolusi akhlak. Mengingat praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini sudah merebak luar biasa. Ia menuturkan, gagasan HRS tentang revolusi akhlak tidak perlu ditakutkan. Justru sebaliknya, hal demikian harus didukung, apalagi gagasan yang disampaikan HRS sejalan dengan yang diinginkan dan dimaksudkan Jokowi. Mantan veteran Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab akhirnya bisa menghirup udara segar setelah pada Rabu 20 Juli 2022 HRS bebas bersyarat setelah kurang lebih 1 tahun 7 bulan mendekam dalam tahanan Bareskrim Polri. Usai bebas bersyarat, HRS kembali menggaungkan revolusi akhlak. Dia pun mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berjuang untuk umat. HRS juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap Indonesia. Dia berkata saat ini Indonesia sedang dalam keadaan darurat dari segala aspek kehidupan. HRS pun kemudian menyerukan untuk siap dengan revolusi akhlak. Revolusi akhlak yang digaung-gaungkan mantan petinggi FPI ini dirasa warganet tidak sejalan dengan perilaku yang dilakukan. Warganet menilai mantan napi yang menggaungkan revolusi akhlak bagaikan janda 3 anak yang mengaku perawan, begitu perumpamaannya. Celotehan akun Twitter Gajah Mada pun mengundang banyak komentar dari warganet lain. Ada yang pantas menyindir balik akun tersebut, ada juga yang ikut setuju dengan cuitan Gajah Mada. Ia pun lantas menyinggung soal kondisi negara yang menurutnya saat ini mengalami kerusakan di mana-mana. Menurut Rizik, Indonesia saat ini bertebaran kemungkaran dan kebohongan sudah semakin membudaya di negeri ini. Oleh karenanya, Habib Rizik dengan tegas menyebut Indonesia saat ini mengalami darurat kebohongan dan kezaliman. Adapun obat untuk menyembuhkan negara ini dari darurat kebohongan, kezaliman utang maupun korupsi, kata Rizik, yakni dengan revolusi akhlak. Mengutip detik.com, Habib Rizik Syihab pun menjelaskan soal revolusi akhlak itu, di mana orang yang mempunyai akhlak baik niscaya akan menggunakan tubuhnya untuk melakukan kebaikan. Kementerian Hukum dan HAM memperingatkan Habib Rizik Syihab untuk menjaga tindakan dan ucapan agar tak
agar tak membuat resah di masyarakat. Apabila ketentuan itu tidak dipenuhi atau dilanggar, Kemenkumham bakal menjebloskan Habib Rizik ke penjara. Kepala Humas dan Protokol Ditjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Rika Aprianti mengatakan, pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab bukan berarti bebas kemana-mana dan berbuat apa saja. Menurut Rika, meski sudah bebas bersyarat, mantan pimpinan FPI itu dituntut untuk memenuhi beberapa ketentuan. Dia menjelaskan Habib Rizik harus mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas. Rika mengungkapkan faktor yang bisa menggugurkan pembebasan bersyarat Habib Rizik Syihab. Di antaranya adalah melakukan hal-hal yang berpotensi meresahkan masyarakat hingga berdampak pada pidana. Selain itu, Rika juga mengungkapkan soal bebas dari tahanan dengan status bersyarat Habib Rizik. Instruksinya yang melanggengkan gerakan anti maksiat dengan menutup tempat maksiat, misalnya tindakan berani itu diikuti dengan ujaran kebencian kepada negara. Sebagai ganjaran, Rizik pun dipenjara pada 2003, namun penjara tak mengubah banyak hal. Semangat pembela kebenaran itu diadopsinya untuk membuat suatu wadah yang menjadi mercusuar pergerakan umat muslim Indonesia. Ia pun bersama sejumlah ulama, habaib, serta aktivis muslim ingin meramu suatu organisasi masyarakat pada 1998. FPI namanya. Boleh jadi tiada yang salah dengan niatan FPI membela kebenaran, apalagi membela agama Islam. Nyatanya tindakan FPI justru kerap memancing kontroversi, bahkan semenjak awal pendiriannya.